Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Lamingga Wikiasyanto dengan Dona Cita Absari. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu, dalam kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pemberkatan nikah ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur sebab Tuhan baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua Lamingga Vikias Tanto dengan Dona Cita Hapsari. Anda berdua hari ini bahagia? Iya, ialah hari ini merupakan hari yang sudah dipersiapkan mempelai berdua bersama dengan keluarga. Ialah hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu baik, selamanya Tuhan baik dan Tuhan memberikan rencana rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Oleh sebab itu saya ajak kita berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tetaplah percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Mempelai berdua, Lamingga, panggilan akrabnya apa? Lamingga, Lamingga dengan Dona atau Cita? Dona, Lamingga dan Dona. Lamingga pada saat kalian pacaran, ya, pada masa pacaran, Lamingga apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Dona ini pasangan hidupku, tulang rusukku? Demikian juga Dona, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Lamingga ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu, orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin. Dan itu juga akan menjadi bekal bagi Anda berdua di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nanti Anda akan menjumpai, akan mendapati bahwa pasanganmu memang tidak sempurna, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Ada hal-hal yang mungkin tidak kau sukai, tapi dengan iman saya sudah berdoa dan Tuhan tidak salah memberikan pasangan yang terbaik. Jadi Anda berdua harus dengan yakin, maka nggak perlu cari yang lain. Dan itu menjadi bekal bagi Anda berdua nanti di dalam membangun rumah tangga. Demikian juga saat ini, saja Anda berdua dengan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata demikian. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi hendak mencurahkan berkatnya, kekuatannya, kuasanya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Jadi saya ajak mempelai berdua saat ini sungguh-sungguh minta kasih Tuhan, anugerah Tuhan untuk memberkati pernikahan kalian berdua. Demikian juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, juga dengan percaya Tuhan sudah memberikan mantu yang baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga. Baik Bapak yang hadir sebagai suami atau sebagai bapak, dan juga yang hadir sebagai istri atau ibu, saudara sekalian, ataupun anak. Kita tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga.
Demikian juga mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas kehidupan rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya membangun hubungan kehidupan rumah tangga mereka, suami istri yang rukun harmonis, maka anak-anak juga ikut berbahagia. Mereka tinggal dalam rumah tangga yang rukun harmonis. Apalagi orang tuanya perhatian. Ketika engkau sudah dewasa, engkau meninggalkan rumah tangga orang tuamu dan kau mulai bangun rumah tangga. Dan bagaimana kau membangun rumah tangga itu juga menjadi bagaimana kualitas hubunganmu suami istri. Itu menentukan kualitas kehidupan rumah tanggamu. Dan ketika engkau membangun dengan baik, nanti juga demikian juga anak-anakmu akan merasa bahagia pada masa kecilnya. Jadi kita semua tidak lepas daripada kehidupan rumah tangga. Jadi kalau Anda saat ini hadir, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga. Memang masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan bisa mencuri kebahagiaan kita. Tapi yang paling menyakitkan, saudara, yang membuat seseorang itu benar-benar mengalami tekanan dalam hidup ini adalah dalam kehidupan rumah tangga, khususnya suami istri. Orang yang paling bisa melukai hati kita, melukai jiwa kita, yang paling bisa melukai adalah pasangan hidup kita, orang yang paling dekat. Maka firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Karena itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan. Dan kalau kita membangun rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita ingin hidup kita bahagia, masa depan kita bahagia, jangan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Maka dari gereja rindu setiap jemaat ketika mereka membangun kehidupan rumah tangga mereka benar-benar diberkati Tuhan. Maka dari gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, untuk mempersiapkan mempelai untuk membangun rumah tangga. Dan juga ada pemberkatan nikah. Dan juga saat ini juga dari gereja rindu supaya mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan atau mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, menjadi salah satu koleksi bukumu, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saudara, kalau kita ingin hidup kita sungguh-sungguh diberkati dan bahagia, selama kita berjalan di jalannya Tuhan, selama kita ada dalam rancangan rencana Tuhan, dalam jalannya Tuhan, maka kita berjalan ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita keluar, ya kita keluar dari perlindungan Tuhan. Kayak misalnya ya, nanti kalau di tempat pesta ada karpet untuk mempelai berdua berjalan. Selama kau berjalan di karpet itu yang kau sampai tempat pelaminan Anda, ya, sampai tujuan. Tapi kalau kau keluar dari karpet itu, dari jalan itu, yang kau bisa tersesat. Kehilangan anugerah daripada Tuhan. Jadi kalau kita ingin hidup kita benar-benar diberkati Tuhan, tetaplah di jalannya Tuhan. Maka dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, keuangan kita akan ada dalam berkat anugerah Tuhan. Anda berdua ingin bahagia? Dasar hidup kita mesti dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan, saudara. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya sama dengan orang bijaksana yang bangun rumah di atas batu. Ketika datang angin berembus, terus kemudian datang hujan, banjir melanda, rumah itu tetap kokoh. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Ketika datang angin, hujan, banjir melanda, rumah itu hebat kerusakannya. Nah, ini beberapa waktu kita sudah masuk musim hujan, kita nanti bisa kadang-kadang kita melihat ada daerah-daerah yang dilanda banjir. Kalau ini dilanda banjir bandang, begitu banjir itu surut langsung kita bisa lihat ada rumah yang tetap kokoh, ada rumah yang rusaknya cukup berat, ada yang rusak benar-benar rusak, kintir, hancur, ada saudara. Apa yang bedakan? Tentu saja dasarnya, kemudian cara membangunnya. Sama dalam kehidupan, ada rumah tangga yang kokoh,
dan rumah tangga yang dinikmati oleh pemiliknya, tapi ada juga rumah tangga yang hanya bertahan beberapa saat sudah roboh, rusak, ya sudah terjadi perpisahan dan sebagainya. Ada yang rumah tangganya tidak begitu nyaman, tergantung bagaimana membangun saudara. Kita semua. Jadi kalau kita ingin bahagia, ya memang ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar, ada usaha kerja keras dari setiap kita dalam membangun rumah tangga, supaya rumah tangga bisa bahagia. Maka dari gereja ada bimbingan pranikah, saudara sekalian, bagaimana membangun komunikasi dalam kehidupan keluarga suami istri. Karena salah satu saudara kita suasana kehidupan rumah tangga tidak terlepas daripada komunikasi. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi cara bicaranya bagaimana? Nada bicaranya bagaimana? Kalau suka bentak-bentak, marah-marah, ya suasana rumah tangganya panas. Suasananya tegang. Tapi kalau rumah tangganya komunikasinya baik, ya lemah lembut, ya suasana tenang, adem, damai. Itu mempengaruhi saudara, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi seisi rumah. Kalau terjadinya suara keributan, pertengkaran, konflik, yaitu menekan jiwa mereka. Gak bahagia, tertekan, kerja tidak bisa fokus. Lalu sudah kalau anak-anak juga tidak bisa belajar dengan baik. Beda. Kalau rumah tangga suasananya nyaman, tentram. Jadi mempelai berdua, bangun rumah tanggamu dengan baik. Ya. Kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, bahkan sampai cerai, saya pastikan saudara, salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya rukun dan harmonis. Sekalipun mereka menghadapi badai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Tapi hubungan suami istri tetap rukun dan harmonis. Dan rumah tangganya tidak akan karam, tidak akan oleng saudara. Tetap akan sampai pada tujuannya. Kuncinya adalah ketika kita bangun dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mendasari kehidupan rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Buka Ulangan pasal 28. Sudah saya kasih batas kertas ini. Ulangan pasal 28. Ini yang pertama. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintah dengan setia, maka Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Dengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan setia. Maka Tuhan memberi jaminan, Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan memberkati segala. Berkat ini akan datang ke dalammu. Berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat dalam pekerjaan, usaha, hikmat Tuhan, dan sebagainya. Akan ada datang dalam hidupmu. Diberkati engkau di kota ataupun di ladang. Jadi di kota besar kecil ataupun di desa, tapi kalau kita berjalan di dalam Tuhan, diberkati. Lalu Tuhan juga berfirman, ayat yang ke-12, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya, dan mencurahkan berkatnya, hujannya, memberkati segala usahamu, ladangmu diberkati. Supaya engkau tidak lagi minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Beda ya, minta pinjaman sama memberi pinjaman. Ya, mempelai berdua, Anda berdua besok ingin yang mana? Ingin minta pinjaman atau ingin memberi pinjaman? Memberi. Kalau memberi artinya sudah makmur, bisa ngasih pinjaman orang lain. Tapi kalau masih minta pinjaman sana sini, artinya masih miskin, masih melarat. Dan hati-hati saudara dalam mengelola keuangan. Penting, karena itu menentukan kehidupan keuangan Anda. Memanage dengan baik. Kalau dimanage dengan baik, nanti bisa makmur ya. Jadi misalnya, tiap bulan suami istri yang bekerja misalnya dapat gaji 3 juta, cukup. Ketika kerja keras berjuang, hasilnya jadi 5 juta, ya cukup, habis lagi 5 juta habis, cukup. Ketika berjuang diberkati 7 juta, ya cukup.
10 juta cukup. Nah, mestinya kalau 3 juta cukup, ketika bisa penghasilan 5 juta, mestinya bisa nabung minim 1 juta. Tapi ya cukup, habis, artinya cukup, habis, pas. Ketika 7 juta sudah 2 kali lipat, ya habis. 10 juta sudah 3 kali lipat, juga habis. Kenapa? Pola hidupnya berubah. Ketika 3 juta, makannya masih ke warung. Ya, makan nasi bungkus, sayur yang 1 porsi 5.000, sudah sak plastik sudah saya beli waktu pandemi, saya enggak masak gitu, beli, itu jangan lodeh, ya. Itu terus sambal goreng, wah 5.000 itu dapat banyak. Saya makan bertiga aja pasti lebih. Wah. Tergantung saudara. Begitu penghasilan 5 juta, makannya beda. Ya. Cari steak. Ya. Begitu 7 juta, mulai resto. 10 juta, kafe. Ya beda. Sudah beda sekali, sama-sama air dalam packing saudara ya, mineral, air mineral. Merek yang sama di warung cuma 3.000. Masuk rumah makan jadi 5.000. Masuk kafe 10.000. Sama barangnya. Tapi cara mengelola, mesti harus bisa nabung. Dan itu yang bisa membuat berhasil dalam hidup itu. Tergantung bagaimana kita mengelola keuangan. Satu kali ada suami istri datang pada saya. Dan mereka terjadi konflik, terjadi masalah karena istrinya terjerat hutang. Saya mau tanya mempelai berdua, namanya tadi siapa? Lamingga dan Dona. Lamingga dan Dona. Di antara Anda berdua, mana yang boros? Yang boros, sadar dia lebih boros, memang boros, lebih baik jangan pegang uang. Orang yang boros pegang uang itu enggak bisa, bocor. Jadi beli, apa saja dibeli saudara. Pokoknya kalau ada uang tuh rasanya gatal untuk dihabiskan. Nah itu boros. Nah ini sudah istrinya boros. Jadi terus saya berkata kepada mereka, hati-hati loh ya, jangan pakai kartu kredit. Langsung, ini Pak, iya, kartu kreditnya puluhan, semua dipakai, semua macet semua. Saya dikejar-kejar. Hati-hati ya, jangan pakai pinjol, itu lebih serem lagi. Iya Pak, ini saya dipermalukan. Ya, kalau kamu pinjam pinjol tidak bayar saudara, kamu dipermalukan. Benar-benar itu di sosial media saudara, wah dikejar-kejar. Wah kalau ada WA-mu diketahui langsung grupmu ini tolong ini orang ini pinjam tidak bayar. Wah dipermalukan semua seperti itu. Saya katakan, iya Pak, saya tidak tahan Pak, saya tidak tahan. Sudah berulang-ulang istri saya begitu, sampai mau minta pisah. Nah, saya katakan pada dia, gimana kamu? Kamu harus bertobat. Kalau kamu bocor, kamu jangan pegang uang. Sudah berhenti kartu-kartu kredit. Berhenti, harus berhenti, kamu harus berhenti. Nah saya tanya suami, gimana, kamu bisa ngampunin enggak? Ya bisa, tapi ya itu minta janji, istrinya sekarang ya sudah. Suaminya pegang uang aja, istri dibelonjot secukupnya. Belajar saudara ya, kalau kita mau ngatur keuangan kita, di saku kita secukupnya aja. Perhatikan saja, orang kalau dapat gajian, kalau itu bentuknya masih tunai saudara, kalau dibawa semua, gajian 2 juta, dibawa semua, dikantongi kemana-mana, dibawa semua, sudahlah. 2 minggu itu habis. Karena dia nanti, rumah makan baru, ada 2 juta, pasti saya masih bisa bayar. Udah jadi boros. Tapi kalau itu ditinggal di rumah, yang saya bawa 100.000, mesti ngitung. Otak kita akan berjalan. Setiap kali kita mau makan berjalan, mesti ngitung.
Sama saudara, jadi tergantung kita. Mau ngatur bagaimana, mengendalikan. Kalau enggak ya seperti itu, godaannya begitu banyak. Tapi kalau kita bisa ngatur, sejak dari awal, nanti punya anak demikian juga, mulai diajar. Untuk tidak boros, tidak terus jajan-jajan saudara. Ya beda, keuangannya pasti beda dengan yang tidak dikelola dengan baik. Banyak sekali rumah tangga, kalau dihitung mestinya tidak kekurangan. Tapi kekurangan karena cara mengelolakan keuangannya enggak beres. Ini ada saudara sekalian ya, dia ikut satu bekerja dan kebetulan bosnya itu juga jadi pemimpin kelompok selnya dia. Satu hari anggota selnya ini, ya pegawainya datang pada bosnya. Bu, saya mau pinjam uang. Loh untuk apa? Bayar utang bu. Loh utang apa kamu? Utangnya banyak. Loh kok bisa? Dan bosnya tahu, loh kamu kan kerja, suamimu kerja, kan kamu dapat gaji, suamimu dapat gaji. Anakmu 2, lah kok utangnya gimana? Lah ya utang bu, nyatanya ya utang. Nah, ini KKS-nya baik saudara. Kamu besok datang sini, sama suami anakmu sini. Dia tanya dulu sama istrinya, nah kamu gimana? Kamu masak enggak? Enggak bu. Nah, terus makannya jajan. Nah, terus anakmu gimana? Ya yang besar uang sakunya 20.000, yang kecil 10.000. Langsung bosnya itu berkata, ya wes nek ngono kuwi wis pantes kowe nek utang. Besok kamu datang sama suamimu karo kedua anakmu, sini sore-sore datang sini. Lalu sudah mereka terus mulai diajari, kamu mulai masak sendiri. Lalu sama suaminya juga gitu, bawa bekal, anak-anak bawa bekal. Langsung dia sudah beli, bosnya ini hebat ya, beli tempat makan untuk anak, ini kamu bawa sendiri, makan. Sudah, kamu mau tanyai anak yang gede, kamu mau meneruskan sekolah? Ya mau, ini bapak ibumu terjerat utang, bagaimana bisa bayar? Mulai tidak usah minta uang saku 20.000. Kalau mau sekolah, tidak usah jajan, bawa makan dari rumah. Yang kecil juga gitu. Begitu tidak lagi 30.000 setiap hari, 25 hari sudah 750 dia ngirit. Masak sendiri, dikelola. Begitu dikelola ya turah, bayar utangmu pelan-pelan, cicil utangmu. Terus mulai nyicil utang itu saudara. Akhirnya utangnya bisa lunas semuanya. Sekarang bisa nyimpen. Nah bisa nyimpen. Dari utang jadi nyimpen. Karena dikelola dengan benar. Yaitu orang berhasil itu di situ. Jangan iri hati karena mereka memang bisa ngatur keuangan dengan baik. Karena seperti itu. Jadi gereja mengajarkan keuangan, nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan sumber berkat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya diberkati, supaya tidak bocor ya. Kalau tidak dalam perlindungan Tuhan, macam-macam sakit, gonta-ganti yang sakit. Jadi terpaksa harus keluar uang. Nanti tidak apa sepeda motornya rewel terus. Tapi kalau kita melakukan dapat perlindungan Tuhan, jadi dilakukan dengan baik. Nah ingin bahagia seperti itu, nanti seperti janji Tuhan, diberkatilah engkau ya, di kota maupun di ladang. Nah apa yang Tuhan perintahkan bagi kita sekalian, buka di pita yang biru. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Kalau sekarang adalah saya pendeta, pastor, romo, ulama, imam yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Dari hukum-hukum yang Allah berikan ada 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Kelima, hormatilah orang tuamu, karena jangan membunuh dan seterusnya.
sampai 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang menjebak. Kalau Yesus menjawab salah satu, maka mereka berkata berarti yang lain kurang penting. Semua penting. Dan Tuhan menghendaki semuanya kita melakukan dengan benar. Tapi siapa yang bisa melakukan dengan benar? Satu hukum pun kita tidak bisa. Sudah boleh pilih mana. Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Sedangkan Tuhan menghendaki kita harus bisa melakukan dengan sempurna. Hukum yang kelima saja yang sederhana. Hormatilah orang tuamu. Ini bapak ibunya Malingga. Lamingga toh? Nah ya enggak salah tadi. Lamingga. Ini bapak ibunya Lamingga. Ya. Pernah kurang ajar sama bapak ibu? Sering ya. Jujur. Berontak sama orang tua? Sering. Nah. Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa yang ngajari kamu pemberontak? Siapa gurumu? Tidak ada. Dona, ini orang tua, kakak semua. Nah, dulu sama orang tua gimana? Kurang ajar enggak? Ya. Mau tidak sama orang tua, semua seperti itu saudara. Ya. Tidak ada, nanti anakmu demikian juga. Tidak usah diajari, nanti kurang ajar sendiri. Sama orang tua. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Lamingga, pernah bohong sama Dona? Pernah. Dona? Pernah. Semua, siapa yang ngajari kamu bohong? Enggak ada. Tapi itu saudara, itu yang dikatakan firman Tuhan. Semua yang lahir dari benih laki-laki, mulai Adam sampai manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun orang yang benar. Upah dosa itu kematian, maka semua orang mati. Maka termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sama, mereka orang-orang berdosa, maka mereka juga mati, saudara. Dan upah dosa tadi adalah kematian dan maut. Tapi kasih Allah yang begitu besar, maka firman-Nya Allah sendiri rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa, hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Jadi sperma laki-laki ini yang membuai sel telur, ini sudah bawa tabiat dosa. Jadi seperti Daud berkata, aku dikandung di dalam dosa. Memang dibentuk. Karena memang spermanya itu tabiat dosanya sudah ada. Di dalam pembentukan pun kita jadi pemberontak pun terjadi, Allah yang paling tahu. Mungkin kita tidak nyadari. Tapi saudara, tabiat dosa itu sudah ada. Dan tabiat dosa itu berkembang. Maka anak-anak itu tidak usah diajari kurang ajar, nanti kurang ajar sendiri. Nanti tidak usah diajari bohong, bohong sendiri. Nanti anakmu ya bohong sendiri. Bohong pada kalian. Tidak ada yang ngajari saudara. Nah, Tuhan sendiri datang dalam dunia. Karena Allah menghendaki kesempurnaan. Maka tidak ada satupun orang yang benar. Maka Yesus datang ke dalam dunia. Dia tanggung dosa kita. Dan dia rela mati di atas kayu salib. Bayar kita saudara. Jadi pada saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pada hari itu kita dibeli. Dan kita sudah menjadi milik Tuhan. Dosa apapun, merah seperti kimisi menjadi putih seperti salju. Sudah ditebus, bukan karena kebaikan kita, bukan kesalehan kita, bukan karena amal kita, bukan kebajikan kita, bukan derma kita, tapi karena Allah mengasihi kita. Tuhan saudara, Tuhan perintahkan, maka Tuhan Yesus menjawab orang-orang Farisi itu. Maka Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara pada 2 hukum ini saja. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas 2 hukum ini saja. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas sikap hati kita dengan Tuhan. Apa benar kita ini memiliki hati yang takut akan Tuhan?
Apa kita benar-benar sungguh-sungguh percaya Tuhan itu ada? Sudah, itu sikap hati kita pertama, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan. Tidak setiap orang yang memakai aksesoris agamawi itu orang yang beragama. Bukan setiap orang yang beribadah itu memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan melihat ya, hati kita, saudara. Dan Tuhan mengendaki, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap jiwa, segenap akal budi. Karena terlebih dahulu Allah mengasihi kita. Allah sudah berkorban bagi kita. Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Tuhan sudah buktikan. Dan Tuhan mengendaki kita mengasihi Tuhan. Maka jadikan Tuhan nomor satu. Dia yang utama. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang memimpin jalan hidup kita. Biarlah Alkitab ini menjadi standar kebenaran. Apa kata Alkitab itu kebenaran? Dan itu yang menjadi petunjuk dalam hidup kita. Selama kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, pasti kita diberkati. Yang kedua, supaya kita bahagia dalam hidup ini, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sama kita? Siapa sama kita? Semua orang. Kasihlah semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh punya musuh. Tidak boleh. Nah gimana Pak kalau kita difitnah, kalau kita dirugikan, kita ditipu, kita dijahati. Firman Tuhan tetap sama. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ampuni mereka, doakan, berkati mereka. Dan sudah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu sebenarnya kita memberkati diri kita sendiri. Selama kita berjalan di jalannya Tuhan, kita memberkati hidup kita sendiri. Jadi pada saat kita, orang yang menjahati kita, orang yang menfitnah kita, melakukan hal-hal yang tidak baik, dan kita tetap mengasihi dan kita mendoakan memberkati. Kalau orang itu tidak layak diberkati, berkati balik kepada saudara. Dan kalau saudara ngutuki, saudara marah, karena saudara difitnah, saudara mulai ngutuki dia. Kalau dia kebetulan terus kemudian dia sadar, aduh aku salah ya, sudah menfitnah dia. Terus dia berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni, Tuhan ngampuni. Nah ketika kita ngutuki saudara, dia sudah diampuni Tuhan. Kutuk itu tidak layak dia terima, balik pada saudara. Daripada kita kena baliknya, lebih baik kita melepaskan berkat. Dan itu membuat kita hati kita sendiri damai. Saudara, kalau kita menabur kasih, itu hati kita damai. Daripada kita menabur kebencian, maka jangan saudara ya. Jangan ngajari anak-anak sejak kecil itu benih-benih kebencian. Membenci golongan, membenci orang, membenci ini, saudara, jangan. Benih kebencian itu dari neraka. Itu nanti benih itu akan bertumbuh, akan menghasilkan benih kebencian-kebencian yang berbagai macam-macam. Dan hidup dalam kebencian nanti. Spirit kebencian itu menguasai dia. Gampang sekali saudara. Saya benci dengan sesamanya, segolongan, saya benci bahkan kepada keluarganya sendiri. Karena benih itu. Saudara. Tapi tabur benih kasih. Maka benih surgawi, kasih. Ya, sehingga mengasihi. Nanti akan menghasilkan buah-buah kasih. Jadi sabar, murah hati, gampang mengampuni. Nah saudara, buahnya beda. Beda dan beda sekali. Perhatikan saudara. Apa yang kau taburkan kepada anakmu. Sejak kecil itu nanti akan dibawa dewasanya. Dan kau mencetak mereka seperti apa saudara ya. Jadi kelihatan kalau yang ditabur kasih gak gampang diprovokasi untuk berbuat dosa, berbuat jahat. Ngerusak-ngerusak gak suka saudara. Tapi yang ditabur kebencian, wah seneng. Karena itu kebenciannya. Beda dan beda sekali. Jadi Anda berdua demikian juga dalam hidupmu. Tabur kasih. Terutama dalam keluargamu sendiri. Suami suka nabur kasih. Tuhan berkati istri saya. Nah, aku ingin buat istriku bahagia. Pasti Anda berjuang untuk kebahagiaan istrimu. Sama istri juga. Tuhan berkati suami saya. Lalu sudah jadi istri ingin
mendukung suaminya jadi suami yang berhasil. Mendoakan, memberi support, memberi dukungan. Sehingga suaminya jadi orang yang berhasil. Kan ada peribahasa berkata, keberhasilan seorang pria di baliknya ada seorang istri yang kuat, yang mau mendukung. Nah, mesti seperti itu. Itu bahagia. Jadi orang tua memberkati anak-anak, jadi anak memberkati orang tua. Hidupnya dalam berkat Tuhan. Belajar yang Tuhan ajarkan. Maka kasihlah samamu, demikian juga kalian berdua. Ya. Kalian saling mencintai. Nah, cinta Allah itu kasih. Allah buktikan kasihnya. Sudah dibuktikan dengan dia datang ke dalam dunia. Bukan sekedar sebutan Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Tapi Allah buktikan kasihnya. Dia datang ke dalam dunia tebus dosa kita, bayar dosa kita. Itu bukti kasih Allah. Nah, kalian harus ada buktinya ya. Kalau saling mencintai. Dona, setelah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Malingga. Apa? Kok ketawa? Masa ngasih suaminya ketawa aja? Nah, apa? Jadi istri yang nyiapkan sarapan. Terus apa lagi? Nyiapkan apa lagi? Oh, kalau mau mandi tak siapkan pakaiannya, anduknya. Nah, ya intinya apakah kamu akan melayani suami? Ya, sekarang gini aja ya, Duna. Apa yang akan kau lakukan untuk malingga suamimu ini? Apakah suamimu besok bahagia? Kira-kira malingga bahagia enggak? Dapat kamu. Pasti. Nah ini yang penting gitu, pasti. Pasti kamu bahagia. Kalau kamu sudah demikian, maka pikiranmu, perjuanganmu, aku mau buat bahagia suamiku. Suamiku suka makan ini, dia suka sarapan ini, aku jangan rasa seneng. Tapi karena suamiku suka, saya buatkan untuk dia. Ingin menyenangkan. Seperti itu. Itu nanti jadi dia sendiri bahagia. Ketika lihat orang yang dicintai bahagia, dia bahagia. Nah sekarang saya tanya Malingga, kamu bahagia enggak punya istri Dona? Lalu apa yang akan kau lakukan untuk Dona? Nah bukti tanggung jawabmu apa? Menafkahi. Ya, kamu sudah kerja. Nah terus berapa sih yang kau berikan sama Dona? Sebagian atau semua? Semua atau sebagian? Oh, kalau bisa, berarti udah resone. Ya, itu bukti saudara. Yesus Allah berikan semuanya. Yesus Allah berikan semuanya. Dirinya, dia turun dari surga, jadi sama dengan manusia. Bayangkan ya, dia Allah yang menciptakan, rela jadi manusia. Lahir pun Allah tidak memilih lahir di istana. Lahirnya pun di kandang. Siapa yang lahir di kandang? Yang ada kandang sapi, rumah sakit ya. Tapi kamarnya mewah malahan ya. Nah, di kandang. Dalam hidupnya Yesus adalah bukan untuk dirinya, untuk manusia. Dia datang menyembuhkan, mengusir setan, memberkati, dan terakhir memberikan nyawanya bagi kita sebagai tebusan. Maka orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus itu benar-benar mendapatkan anugerah yang besar. Nasibnya beda. Dia sudah jadi milik Tuhan. Secara manusia memang tidak kelihatan, tapi secara manusia roh dia sudah menjadi milik Tuhan. Menjadi warga kerajaan surga. Beda saudara. Beda nasibnya beda. Dia sudah jadi milik Kristus. Mereka yang tidak percaya mereka berjuang supaya berkenan kepada Tuhan. Dengan segala usahanya. Hidup berusaha jadi orang saleh. Berusaha membuat amal sebanyak mungkin. Berbuat kebaikan yang banyak. Dengan harapan bisa berkenan, bisa diterima. Nah pertanyaan saya, bisakah
Bisakah itu menjamin? Makanya tidak ada satu jaminan yang pasti, tidak ada satu pengharapan yang pasti. Semoga mudah-mudahan berkenan. Tapi kalau Tuhan yang berbuat untuk kita, maka sebuah kepastian. Tidak ada saudara, kita tidak bisa saudara. Hanya Allah yang bisa melakukan untuk kita. Sehingga nanti di surga, gak ada orang jor-joran. Wah aku masuk surga, dulu aku bangun rumah ibadah. Aku masuk surga ketika ada bencana alam, aku ngasih sembako banyak. Dulu aku bisa masuk surga karena aku hidupnya tidak macam-macam. Saudara, nanti begitu. Tapi saudara, yang kebenaran ada di surga hanya adalah ucapan syukur. Aku diselamatkan karena Kristus. Aku diselamatkan karena Kristus. Aku diselamatkan karena Kristus. Sehingga semua hanya ucapan syukur. Hanya untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Tidak ada yang dibanggakan. Karena semua apa yang kita lakukan dalam dunia, semuanya yang kita lakukan, kalau kita bisa melakukan juga itu anugerah dari Tuhan. Kalau kita bisa kaya, karena Tuhan yang memberkati kita. Karena Tuhan yang ngasih, saudara. Coba saudara sekalian, pinternya kayak apapun ya saudara sekalian. Kalau Tuhan izinkan gegar otak sedikit buyar kabeh. Pinternya kayak apapun saudara sekalian, begitu kena stroke atau kena ya gegar otak saudara, sudah kayak orang wis bingung kayak itu saudara sekalian. Kalau sudah nilai orang ya kena stroke atau ya baru sadar dari komanya, mesti ki sopo, ki siapa kau udah baleni cacile saudara, ini siapa? Oh bingung saudara, sudah hilang semua, pinternya kayak apapun hilang semua. Jadi kita menyadari, gak ada yang dibanggakan dari kita manusia. Hanya kita bersyukur dan meninggikan Tuhan. Semua karena anugerahnya, semua karena kasih-Nya. Hiduplah dasarnya adalah kasih Tuhan. Maka Tuhan perintahkan, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah samamu dengan kasih Tuhan. Yaitu kasih agape, bukan kasih manusia. Buka pita yang merah, itu prinsip bagaimana kita membangun rumah tangga. Tuhan yang merancangkan, Tuhan juga memberi petunjuk. Prinsip yang pertama, Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah pada suami, seperti kepada Tuhan. Ya. Nilai tunduknya seorang istri kepada suami seperti dia tunduk pada Tuhan. Nah kalau istri bisa tunduk demikian, maka dia bahagia. Dia menikmati hidup rumah tangganya. Dia bisa jadi istri yang bisa melayani suaminya, dia bisa mesra, dia bisa bergairah dengan suaminya, dia bisa menikmati hidup rumah tangganya. Tapi kalau sudah tidak menghargai suaminya, tidak lagi tunduk, tidak hormat, bahkan memandang rendah suaminya sejak saat itu, dia tidak bahagia. Dia tidak bisa melayani suaminya lagi dengan baik. Dia tidak bisa bergairah dengan suaminya, tidak bisa melayani, tidak bisa mesra. Kalau dijak hubungan masih tidak mau. Sudah tidak lagi menghargai, tidak bergairah, jadi dingin. Itu prinsip, sekalipun sekarang zamannya sudah emansipasi wanita. Bisa istri lebih sukses dari suaminya, bisa penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi. Tapi kalau berbicara dalam rumah tangga, sikap hati seorang istri tetap tunduk dan hormat pada suaminya, dia bahagia. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standar kasih dari suami seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban, kasih tanpa syarat. Begitu suami mengasihi istri, maka dia bahagia. Kalau ada jadi suami yang otoriter, lalu istri jadi takut, suaminya takut, ya nurut banget kami suaminya, tapi sebenarnya tidak bahagia suami seperti itu. Ya, istri hidup dalam tekanan, ya. Tetapi suami yang harus jadi pengayom. Jadi kalau suami itu rasanya istri, kalau suami ada di rumah, istri dan anak-anak ayem, bapak ada di rumah. Rasanya adem, ayem, tenang, ada papa, ada bapak. Jadi yang mengayomi, yang melindungi. Bukan ketika di suami yang otoriter, apalagi KDRT. Begitu bapaknya datang suaranya, motor atau mobilnya datang, wah langsung semua tenang, takut semua, tegang semua. Itu tidak bahagia saudara.
Jadi suami itu mengayomi. Anak seneng, wah bapak datang, wah langsung minta gendong, minta ini. Nah, mesti jadi seperti itu, ngayomi, adem, membuat rasa adem, ya, spiritnya damai, bukan otorita yang keras. Kan ada ya, seperti itu keras, jadi bapak datang malah tegang seisi rumah. Isinya bapak gampang marah, emosinan. Nah, jangan saudara. Tapi jadi suami yang damai. Lalu prinsip yang ketiga, anak hormatilah orang tua supaya panjang umur dan diberkati. Kalau engkau sampai hari ini, setiap kita sampai hari ini tidak terlepas pengorbanan orang tua kita. Dan Tuhan perintahkan hormati dan menghormati orang tua supaya panjang umur dan diberkati. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, didik anakmu sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga keturunanmu, generasi berikutnya, ada generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Seperti janji Tuhan yang saya bacakan tadi. Anak cucunya akan perkasa di bumi, artinya diberkati. Kalau 4 hal ini kau lakukan, maka hidup rumah tanggamu pasti diberkati dan bahagia. Ini Bapak Ibunya Malingga ya. Bisa bangkit berdiri sebentar Bapak Ibu. Bisa saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikah? 37 tahun. Wow. Kalau dikalikan 365 hari, itu sudah hampir 14.000 hari. Tebel kisah hidupnya. Ya, diawali surat nikah. Ya. Kemudian Tuhan memberikan hari-hari sampai hari ini 37 tahun. Saya ajak Ribe ya, kembali masa-masa awal ya. Nah saya percaya, dulu dijodohkan apa dapat sendiri. Dapat sendiri. Nah, masih ingat Bapak atau Ibu, di mana pertama kali ketemunya? Desa. Di desa. Nah desa sedang apa Bu, kok bisa ketemu? Beda desa? Bapak berkunjung di tempat kakak, saya berkunjung di tempat mbah. Oh gitu, Ya. ketemunya di mbah. Ya, di desanya kakak. Di kakak? Di kakak. Oh kakak situ. Terus Ya. Ibu pas di mbahnya yang satu desa. Ya, termasuk satu. Tonggonan apa gimana itu? Enggak. Enggak. Jauh. Jauh. Nah kok iso ketemu ya? Ini di kakak, ini di mbahnya kok bisa ketemu? Ya, saya kan dikaruniai oleh Tuhan untuk bisa main musik. Oh gitu. Terus? Istri saya ini sedikit bisa nyanyi. Nyanyi. Oh ketemunya di musik gitu. Bapak main Pas musik. halal bihalal waktu Oh itu. gitu, halal bihalal. Bapak bisa main musik apa? Semua. Oh semua musik. Semua alat musik. Semua alat musik. Keyboard Drum, bisa. bisa. Oh bisa ya. Malingga bisa main musik? Oh, bisa. Nurun ya. Ya. Main musik itu satu anugerah ya. Bisa main musik. Orang yang main musik biasanya hatinya lebih bisa damai ya. Karena senang main musik itu. Teduh hatinya. Ya Pak, sudah 37 tahun hidup bersama. Kalau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan istri. Ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih Bu. Burung dikongkon cium sehat ya. Itu pasti hidup yang rukun, harmonis, mesra saudara ya. Tapi kalau saya minta saudara suruh berterima kasih kadang-kadang susah kelihatan sekali ya. Lalu suruhnya kita momok gitu sudah. Wah ini tidak begitu rukun ya. Ya saya mau tanya ya Malingga, Bapak Ibu ini banyak rukunnya apa banyak ributnya? Tidak usah dijawab. Paling tahu saudara sekalian. Sudah tidak bisa nipu ya. Suami istri tidak bisa nipu. Kamu dan anakmu tahu persis gimana kamu bangun rumah tangga. Itu tahu saudara sekalian. Kalau suami istri rukun, anak senang. Anak itu bahagia. Dia senang. Masa kecilnya bahagia. Bu, ucapkan terima kasih sama suami. Iya. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah mesti gitu ya, Pak ya. Ya.
Silahkan Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Silakan duduk ya. Ya, mempelai berdua, kalian paling gak secara khusus kamu punya orang tua yang sudah 37 tahun membangun rumah tangga, rukun harmonis sebuah kisah rumah tangganya dari mulai awal dengan diawali surat nikah sampai nanti salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan diakhiri dengan surat cerai. Dikarunia berapa anak? 3. Ini anak yang pertama. Anak 2, 3 sudah mentas? Sudah. Jadi ini yang terakhir malam. Ya. Berarti ya sudah selesai semua, anak sudah mentas semua, kembali lagi menjadi 2 lagi. Suami istri berdua lagi. Pacaran kembali, nah sering riwe kembali. Kalau masih desanya masih ada ke sana, kilo disik, kene disik ya pertama. Kilo di sini ketemunya di sini, waktu main musik sama kamu nyanyi, itu yang jadi. Sebuah kenangan kembali riwe, kasih itu dipulihkan kembali. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri dan kita sebelum kalian dipersatukan, sebelum diberkati terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak mempelai berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih saat ini 2 insan yang Kau kasih, Malingga Wiki Yastanto dengan Dona Cita Hapsari, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikhlas janji, biarlah Kau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikhlas janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikhlas janji dan tukar cincin ini dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan kepada Malingga, silakan untuk Anda menyatakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Lamingga Wiki Yastanto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dona Cita Hapsari yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita telah mendengar ikhlas janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Dona Cita Hapsari, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Dona Cita Hapsari menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lamingga Wiki Yastanto yang berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia untuk tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pakalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Laminggo, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Dona dari sekarang sampai selamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Dona, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai Lamingga dengan kasih
yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Ini saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir dan tangannya penuh kasih dan berkat menyatukan Anda berdua dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita serahkan mempelai berdua, kepada mempelai berdua serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Lamingga Vikiastanto dengan Dona Cita Hapsari, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur, dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat yang datang daripada-Mu, segala yang baik turun atas kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Lamingga Vikiastanto dengan Dona Cita Hapsari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Lamingga, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Dona, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, membuat dia berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya yang anggur yang manis mengalir dalam kehidupan rumah tangganya, dan kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. War masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan turun mempelai berdua kembali saling berhadapan. Ya, kembali berhadapan. Silakan Lamingga
Kau sudah jadi suami, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kau terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Silakan dibuka. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Silakan Dona pegang pundak suamimu dengan mesra. Ya. Inilah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Demikian juga silakan Lamingga pegang istrimu Dona. Inilah wanita yang akan menemani engkau menjalani hidup ini sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Silakan Lamingga memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Keningnya. Iya, pipi kiri kanannya. Iya. Nah, sekarang ganti Dona yang cium suami. Silakan. Bagaimana? Kalian senang? Silakan ciuman lagi, enggak apa-apa kok. Ini kalian sudah sah jadi suami istri. Masa kamu kalah sama bapak ibumu loh? Wow, lebih mesra loh ya. Bapak ibumu lebih mesra. Iya. Dari gereja akan memberikan akte. Ya, Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Ya, silakan. Bisa ditaruh dulu aktenya. Silakan Lamingga dan Dona datang pada Bapak Ibu, ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Ya, silakan Lamingga ucapkan terima kasih sama orang tua. Kalau engkau sampai hari ini karena pengorbanan orang tuamu, ya silakan ucapkan terima kasih. Buat Bapak sama Ibu, terima kasih selama ini sudah bisa memelihara saya sampai segede ini dengan suka dukanya. Makasih. Ya, kepada Bapak atau Ibu ya untuk memberi nasihat. Ya, kami sebagai orang tua hanya meminta pada Tuhan hidupmu nanti dalam berkeluarga bisa diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Begitu nak Lamingga sama Dona. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Cinta itu lemah lembut. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua, orang tuanya dicium, dipeluk, dicium. Ya. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa Ya, silakan memberikan ciuman pada orang tua. agar kami dekat. Kepada wali daripada Dona bisa berdiri, wali. Ajarilah Berikan kami selamat ya, ucapan terima kasih. cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Lamingga Wikyastanto dengan Dona Cita Hapsari, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan.
Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan, jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada orang tua dan wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas mereka, atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah. Dari dua insan yang Kau kasih, Lamingga Wikyastanto dengan Dona Cita Hapsari. Kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkati perjalanan kehidupan mereka. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pimpinan dan anugerah berkat-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Dan juga Tuhan karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami berdoa untuk orang tua dan wali orang tua. Tuhan berkati mereka pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari mempelai berdua dan juga sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala usaha perjuangan, keuangan mereka Tuhan. Berkati dan jadi berkat. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Dan kami percaya Tuhan Kau terus menyertai mempelai berdua bersama keluarga. Setiap acara demi acara yang mereka lalui senantiasa di dalam berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan melindungi, menjaga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang